Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan kesehatan pada hari ini. Oke, rekan-rekan semua, mahasiswa dan para pemirsa yang ada di rumah. Kali ini saya akan menunjukkan satu tutorial, yakni cara mentahridz hadis yang menggunakan aplikasi Mausu'ah. Nah, nanti pada aplikasi ini kita bisa perbandingkan ya, menggunakan Mausu'ah dengan aplikasi yang di Android. Nah, aplikasi tahridz hadis yang ada di Android. Oke, teman-teman semua, kita buka saja langsung ya aplikasi Mausu'ah kita. Nah, kita akan mentahridz ya hadis yang populer di masyarakat, yakni doa iftitah. Nah, doa iftitah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanahi bukrotau wa asilah. Nah, doa iftitah ini ya populer ya, tapi sebagian ada yang menggunakan dan sebagian ada yang tidak menggunakan. Nah, kita ingin mengecek apakah kualitas hadis ini memungkinkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Oke, teman-teman semua, bagi yang sudah memiliki aplikasi Mausu'ah ini, silakan dibuka. Nah, bagi yang belum, silakan tonton video-video saya sebelumnya tentang cara menginstal Mausu'ah Hadis Asy-Syarif. Oke, teman-teman semua. Nah, ini sudah kita buka ya aplikasinya. Mohon maaf, aplikasi ini hanya bisa diinstal di Windows XP, jadi Windows jadul ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya tulis ya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsir. Kita cek di sini ya. Oke. Nah, teman-teman semua, di manakah letak hadis ini gini ya? Kita buka ya. Nah, ini ya. Ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Oke. Ya, idza qala rajulun minal qaumil ya, minal qaumillahu minal qaumi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanahi bukratan wa asyila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qail, gitu kan, kalimata kadza wa kadza qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama qala Ibnu Umar fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Oke, teman-teman semua, hadis ini menjelaskan suatu ketika ada seorang laki-laki ya min qaumi ya, berkata ketika sholat bersama Rasulullah ini ya, qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah. Nah, suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah, kemudian idza qala rajul minal qaumi, kemudian ada seorang laki-laki dari kaum pada waktu itu berkata, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asyila. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, man qail, siapa yang berkata tadi kalimat kadza wa kadza, kalimat yang ini tadi ya, Allahu Akbar kabiro. Qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah, kemudian laki-laki tadi berkata, saya ya Rasulullah. Qala ajibtu laha, aku terkejut, kata Rasulullah. Laha futihat laha abwabus sama, gitu ya, aku terkejut terhadapnya ya, futihat laha abwabus sama, Allah membukakan pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh aku mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Oke, teman-teman semua, di sini kita lihat di sini ya. Di sini ada rojulun minal qaumi, jadi ada laki-laki yang
tidak disebutkan namanya. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab ya, mungkin hadis ini tidak dianggap sahih gitu ya. Tapi menurut Albani hadis ini sahih, seperti itu. Oke teman-teman semua, sekarang kita ingin lihat bagaimana mengecek kualitas hadis ini. Oke teman-teman semua, langkah pertama saya sudah siapkan formnya ini ya, ini form ya. Form ini disesuaikan dengan penggunaan aplikasi Mausu'ah ya. Pertama, langkahnya adalah carilah letak hadis menggunakan Kutubu Tis'ah atau yang sejenisnya ya. Ini kalau kita menggunakan Maktabah Syamilah mungkin akan lebih banyak, tapi kita belajar di Kutubu Tis'ah dulu. Nah teman-teman semua ya, nanti ini yang kekurangannya silahkan dilengkapi. Ini hasil pencarian saya. Nah bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1 ini ya, langkah nomor 1 ini. Nah pertama kita kembali ke sini, lihat menu di sebelah sini ya. Di sini ada menu yang namanya Tahrij. Oke, kita klik aja menu Tahrij. Nah di menu Tahrij ini muncullah letak hadis tersebut ya, letak hadis tersebut. Oke, nah di sini terdapat di 5 kitab. Jika dihitung bersama kitab Sahih Muslim maka ada 6, seperti itu. Nah langkah pertama silahkan tulislah di sini pertama dalam ya Sunan At-Tirmizi ya. Kita klik aja di sini ya, kita buka klik. Nah oke, nah di sini sudah ada ini kita bandingkan redaksinya. Oke, redaksi antara Sahih Muslim dengan Sunan At-Tirmizi sama, dan kita bandingkan dengan Sunan An-Nasa'i ya. Qoma rajulun khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sahibul kalimati. Faqala rajulun ana ya Rasulullah. Faqala laqad ibtadaroha ya, ibtadarohasna asyara malakan. Nah ini agak berbeda ya. Jadi Rasulullah berkata ya, ada isna asyara malakan, jadi ada malaikat yang berjumlah isna asyara, 20-an malaikat yang ikut ya, ya ikut dengan memberkati kalimat tersebut gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini yang kedua. Yang kedua ajibtulaha, nah ini sama ya, agak berbeda. Kemudian Ahmad juga dia cuma sampai abu-abu sama. Kemudian yang selanjutnya ya sama juga. Oke. Nah yang berbeda cuma dengan An-Nasa'i tadi. Nah langkah pertama silahkan ini dikeluarkan ya, diisi di sini. Nah ini ya, ini di sini tulis Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Kemudian sini sama Imam Nasa'i. Kemudian di sini Imam Ahmad. Oke. Kemudian tulis nomornya ya. Tadi sudah kita sini ya. Ini nomornya di sini ya. Hadis nomor sekian. Nah. Oke, jadi dengan adanya skema ini paling tidak di dalam Kutubu Tis'ah kita bisa menemukan 4 hadis ini dengan perawi yang mungkin berbeda ya. Tadi yang berbeda ini ya, oh yang ini yang berbeda tadi, kita lihat. Nah ini di sini nggak ada perawinya di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman semua, kalau langkah pertama sudah selesai maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini yang agak lama ya. Nah sekarang kita tutup dulu yang ini.
Sekarang kita proses mengecek sanadnya, jalur sanad. Nah, menu apa yang kita gunakan ini ya, menu ruwah. Oke. Nah, di menu ruwah ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat perawi-perawinya. Nah, ini perawi-perawinya yang ada di atas ini ya, perawi-perawinya yang ada di atas ini. Oke. Kemudian di sini ada Zuhair ibnu Harbin, ada Ismail ibnu Ulayyah, ada Hajjaj ibnu Abi Usman, ada Abi Zubair, ada Auni ibnu Abdillah ibnu Utbah, ada Ibnul Umar. Ini sahabat Rasulullah. Nah, untuk menyelesaikan yang kedua ini, maka kita perlu melis ya, perawi-perawinya. Ini sudah saya list ya. Oke, di sini ada ini ya. Nah, kemudian kita ketika sudah melis perawi-perawinya ini, maka kemudian kita harus mencari biografinya. Oke. Nah, cara mencari biografinya adalah klik yang menu tarjamah di bawah ini. Nah, di menu tarjamah ini ada keterangan ya. Pertama, nama lengkapnya ini ya, Zuhair ibnu Harb ibnu Shaddad ya. Tobaqotnya Al-Kibaru Tabi'ul Atba. Nah, Al-Kibaru Tabi'ul Atba itu maksudnya tabi'in besar di sini ya. Kemudian kunyahnya Abu Haisumah ya. Kemudian biladul iqomahnya di Baghdad. Kemudian biladul wafatnya di Baghdad. Kemudian di sini ada keterangan lagi tarikhul wafat ini 234 Hijriyah. Nah, silahkan keterangan ini dimasukkan di sini ya. Di sini 234 Hijriyah, kunyahnya Abu Haisumah. Kemudian Kibaru minal Atba di sini. Oke, di sini. Oke ya. Terus kita cek lagi ya. Perawi yang kedua Ismail ya, Ismail ibnu Ibrahim ibnul Muqsam ya. Tobaqotnya Al-Wusta minal Atba. Jadi ini tabi'in tengah ya. Tabi'in tengah. Kunyahnya Abu Basro, lakopnya Ibnu Aliyah. Kemudian biladul iqomahnya Basroh, hidup di Basroh, biladul wafatnya di Baghdad. Nah, seperti itu. Cuma di sini memang tidak ada keterangan kapan dia pindah ke Basroh, tahun berapa. Kemudian tarikhul wafat 193 Hijriyah. Oke. Kita sekarang masukkan lagi. Nah, di sini sudah kita masukkan ya. Kemudian dia hidup di Basroh dan wafat di Baghdad. Nah, dengan kehidupannya seperti ini, maka memungkinkan dua perawi ini bertemu langsung ya. Bertemu langsung dengan sahabat yang satu ini. Nah, tadi di situ sudah tertulis wafatnya umur 193 Hijriyah. Nah, berarti kita langsung cek aja, misalnya pakai kalkulator ya. Nah, di sini biar nggak salah-salah. Di sini kita cek ya, Ismail ibnu Ulayyah ini selisih umurnya dengan ini berapa? Ini masuk 234 dikurangi 234, ini umurnya Zuhair ya. Kemudian dikurangi 193. Nah, berarti pada saat Ismail ibnu Ulayyah ini meninggal, maka umur si Zuhair ini berumur 41 tahun. Oke. Ini menunjukkan bahwa ketika mendapat hadis ini, Zuhair sudah dewasa, bukan anak-anak. Terus dari segi rentan umur pasti bertemu langsung karena sama-sama pernah hidup di Baghdad. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ya ke perawi berikutnya. Nah, perawi berikutnya sama, kita cek ya, namanya, kemudian tobaqotnya, kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini tempat tinggalnya di Basroh. Nah, kemungkinan dia
si tadi ini Ismail ini berguru kepada ini ya Hajjaj ini ketika di Basrah. Kemudian di sini tarikhul wafat 143 Hijriyah. Nah, di sini kita tulisnya 143 Hijriyah. Nah, sama kita kurangi saja ya. Ini umurnya si Ismail 193 dikurangi 143. Nah, maka pada saat wafat umur Ismail, ketika gurunya wafat umur Ismail tadi berapa tadi? 51 ya. 50 tahun. Nah, ini menunjukkan guru dan murid ini betul-betul bertemu ya. Kemudian selanjutnya lagi ya. Sini. Nah, ini gurunya daripada Hajjaj. Namanya Abi Zubair ya. Nah, Abi Zubair ini sama ya, Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadris. Kemudian tabaqatnya Dunal Wustul Tabi'in ya. Ini masuk tabi'in pertengahan. Kunyahnya Abu Zubair, biladul iqomahnya Mururus. Nah, saya nggak tahu nih Mururus ini kota apa, desa atau kota sekitar. Saya cari belum ketemu. Kemungkinan ini di Basrah juga ya. Kemudian tarikhul wafat 126. Nah, sini kita tulisnya 126. Nah, kita hitung lagi ya. 143 umurnya Hajjaj dikurangi 126. Nah, berarti ketika gurunya Hajjaj ini meninggal, gurunya Hajjaj yaitu Muhammad ibnu Muslim itu, maka umurnya 17 tahun ya. Seperti itu gambarannya. Oke, terus kita lanjutkan lagi dengan perawi berikutnya. Di sini ada Auni ibnu Abdillah ibni Utbah ya. Nah, di sini hidupnya di Kufah ya. Di Kufah ini hidupnya di Baghdad ya. Kemudian tadi itu di Basrah itu di Madinah ya. Nah, tapi sangat memungkinkan antara Baghdad Madinah ya terjadi pertemuan lah ya. Seperti itu. Nah, di sini tidak dijelaskan tarikhul wafatnya ya, tidak dijelaskan tarikhul wafat gitu ya. Maka di sini nggak dijelaskan tarikhul wafatnya, maka saya kasih warna hijau. Nah, ada beberapa di sini Basrah ya, di Kufah ya, sorry. Dia hidup di Kufah. Oh ya, sudah benar. Nah, hidup di Kufah. Nah, sementara ini juga kita masih nggak tahu ya, ini berada di Kufah atau di Basrah. Basrah ini kan Madinah. Kemudian kalau ini di mana kita belum ketemu ya, mungkin kota. Nah, disinilah letak masalah dari hadis ini ya. Seperti itu. Ini letak masalah dari hadis ini, yaitu pertama ini tidak diketahui meninggalnya kapan, sehingga apakah ini bertemu langsung dengan ini atau tidak. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Oke, kemudian yang terakhir ya, perawi terakhir di sini ada Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini sahabat Nabi ya. Kemudian dia hidupnya di Madinah ya. Kemudian bila dulu wafat di Mururus. Nah, Mururus semua ini berarti ketemu ya. Seperti itu. Di sini sama ya. Di sini sama, di sini Madinah dan Mururus. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba ya 126 dikurangi 73. Nah,
Oke teman-teman semua, jadi meskipun ini ada satu perawi yang mungkin tidak jelas ya, tapi teman-teman semua di sini ada hal yang menarik, yaitu ketika Ibnu Umar ini meninggal ya, ini umur si Muhammad Ibnu Muslim ini tadi sudah kita cek umurnya 53 tahun ya, 53 tahun ya, gitu. Sementara ini dua perawi ini sempat bertemu ya, antara Ibnu Umar dengan ini kemungkinan pernah bertemu gitu kan. Nah, sehingga kejanggalan di sini menjadi dipermaklumkan. Seperti itu, bisa menjadi permakluman. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah ngecek guru dan muridnya. Nah, sekarang kita ngecek guru dan murid. Nah, cara ngeceknya adalah menggunakan ini, ada suyuh, di sini ada menu suyuh di bawah. Kemudian yang kedua menu talamis, menu murid-murid ya. Nah, kita cek di sini. Nah, ini murid pertama Zuhair, ini muridnya Ismail. Nah, maka ketika di sini kita harus ngecek di sini adalah gurunya. Gurunya si Zuhair ini ada nggak Ismail? Berarti kita cari di menu suyuh. Nah, di menu suyuh, apakah ada menu suyuh ini Ismail ibnu Ulayyah ini? Kita cari ya. Ini Ismail ibnu Ibrahim bin Muksam. Nah, ini ya, ini tadi namanya. Nah, ini kan sama ya, Ibnu Ulayyah bin Muksam. Nah, berarti di sini berarti ada terkonfirmasi. Begitu juga sebaliknya, kita cek di sini ya. Muridnya, adakah muridnya Zuhair di sini? Kita cek di sini ya. Nah, ini ada ya, Zuhair ibnu Harbi ibnu Sadat. Oke, berarti di sini terkonfirmasi ya bahwa Zuhair ini punya guru yang namanya ini benar, dan Ismail punya murid di sini namanya ini benar, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan proses selanjutnya. Nah, di sini apakah ya, sekarang apakah Ismail punya guru yang namanya Hajjaj ibnu Abil Usman ya, kita cek di sini. Nih ya, nah, ini ada ya, Hajjaj ibnu Abi Usman. Kita cek di sini, berarti terkonfirmasi ya, berarti benar. Kemudian kita cek lagi sebaliknya, Hajjaj ibnu Abi Usman apakah punya murid Ismail? Nah, kita balik sekarang ya, kita cek di muridnya di sini. Nah, ini benar, langsung ketemu ya. Kemudian selanjutnya juga kita cek lagi, Abi Zubair ini apakah punya murid ya, punya murid yang namanya Hajjaj ya di sini. Nah, ini punya guru nggak yang namanya Abi Zubair? Nah, ini ya, kita lihat gurunya Abi Zubair. Ini ya, Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadris Abu Zubair. Ini ya, berarti terkonfirmasi. Kemudian sebaliknya Ibnu Zubair apakah punya murid Hajjaj ini? Ini ya, ketemu ya. Nah, kalau di sini nama aslinya nggak ketemu, perhatikan kunyahnya, biasanya salah satunya muncul. Kemudian begitu juga ini, apakah punya guru yang namanya Auni ibnu Abdillah ibnu Utbah? Ini tadi yang bermasalah tadi ya. Nah, kita cek di sini suyuhnya ya, namanya Auni ibnu Abdillah.
It's keterusan. Nah ini ya, ketemu ya. Nah Abi ini terkonfirmasi bahwa ini gurunya. Begitu juga ini kita cek muridnya apakah ada yang namanya Abu Zubair tadi ya. Nah ini ya julukannya ya, Abu Zubair. Dia di kunyahnya tapi nggak nama aslinya ini. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah kita ngecek apakah benar Abdillah ibnu ini ya, Auni ibnu Abdillah ini memiliki guru Ibnu Umar. Oke, nah sekarang kita cek di sini. Nah, gurunya Ibnu Umar. Dengan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab ibnu Syakil. Nah kita cek ini kunyahnya ya, Ibnu Umar. Oke, Ibnu Umar ini kita cek ini terjemah Ibnu Umar ini siapa julukannya, Abu Abdurrahman. Nah, oh iya tadi belum saya tulis di sini. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Oh ini ada sini Abu Abdurrahman, sudah saya tulis. Nah, ini kita cek di sini kan suyuhnya Abu Abdurrahman. Nah ini ya. Nah, Ibnu Umar, Ibnu Khattab, Ibnu Syakil, Abu Abdurrahman. Berarti ketemu. Dan kita cek terakhir adalah apakah Ibnu Umar ini punya murid Utbah tadi ini ya. Kita cek satu-satu. It's terusan. Banyak sekali muridnya Ibnu Umar ya. Ketemu ya, Auni ibnu Abdillah ibnu Utbah. Oke teman-teman semua, berarti dengan begini ya, ini ya sudah terbukti terkonfirmasi meskipun tokoh ini ya tidak diketahui ya, kemudian diketahui kematiannya. Nah meskipun begitu tapi ini terkonfirmasi di catatan sejarah, ini merupakan guru dan murid. Nah kalau sudah seperti ini maka kita bisa simpulkan sementara dari kesimpulan ini, data ini ya, bahwa sanadnya bersambung ya. Sanadnya bersambung dari Ibnu Umar, di sini terakhir adalah Rasulullah. Ini dari sahabat ya Ibnu Umar ini. Berarti sanadnya ini marfu, bersambung kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita tinggal melihat ya jarhu wa ta'dil, kualitas perawinya. Nah, di sini ya. Kita cek di sini. Nah, ceknya gimana? Nah, ini kita menggunakan menu jarhu wa ta'dil tadi. Oke. Nah, kita cek di sini ya, mulai dari Zuhair ibnu Harb. Nah, di sini Zuhair ibnu Harb nih mayoritas mengatakan sikoh suduk, sikoh sabit ya. Kemudian ini ulama-ulama yang mengatakannya seperti itu. Oke, kita tulis semuanya. Saya karena ulamanya terlalu banyak maka enggak saya tulis ini untuk mempersingkat aja.
Kemudian kita selanjutnya Ismail juga ya, sama Syadidul Muhaddis ya. Nah, Sikoh Ma'mun ya. Jadi sama semuanya sikoh juga. Abu Zubair juga sikoh. Oke, nggak ada masalah. Ini juga semua ulama mengakui kesikohannya, termasuk Utbah ini juga meskipun agak nggak jelas tadi, tapi diakui oleh ulama sebagai sikoh seperti itu. Nah, dengan begitu maka teman-teman semua bisa dikatakan kualitas perawinya ini oke semua ya, bisa dikatakan oke, sehingga hadis ini lebih cenderung bisa disimpulkan bahwa hadis ini ya hadis marfu ya. Marfu itu maksudnya bersambung kepada Nabi, kemudian kualitasnya sahih. Nah, dengan begini teman-teman semua, hadis ini ya dapat diamalkan ya. Hadis ini dapat diamalkan. Oke, kita save. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya ya, pembuktiannya nasi. Pembuktiannya apa? Yaitu di sini tadi ya, lihat di sanad, menu sanad di sini ya. Menu sanad kita klik. Ya. Nah, di sini kita ambil. Di sini ada dua pilihan, ala mustawil atrof, ala mustawil kutubul tis'ah. Nah, ini kalau kita ingin melihat semua jalur sanad yang tadi ada 6 sumber itu, maka kita klik yang bawah. Tapi kalau cuma satu di Sahih Muslim saja, klik yang atas. Nah, tapi kita ingin membandingkan semua tadi ya, skema tadi itu. Kemudian kita klik yang bawah, kemudian kita pilih menu Turuqul Ruwah ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini ketika kita klik di sini ya, ini terjadi ketika klik sini, nanti yang di bawah sini berubah. Nah, ini jalur, ini berarti jalurnya Sahih Muslim, ini jalurnya Sunan At-Tirmizi, ini jalurnya Sunan Nasa'i, kemudian ini jalurnya Imam Ahmad, kemudian ini jalurnya Sunan Nasa'i. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi meskipun tadi ada 2 hadis yang berbeda di Ahmad, tapi jalurnya sama ya. Seperti itu. Ahmad menggunakan jalur yang sama. Nah, oke teman-teman semua. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, memang tadi ada perawi yang ini tadi ya. Seperti itu. Ini tadi ya, berwarna ini. Nah, ini warna-warna putih ini sahabatnya, ini tadi yang agak bermasalah tadi ya. Tapi tidak masalah, tapi ya. Ini tadi yang jarhu ta'dilnya sebagian ulama tadi yang ini tadi yang Muhammad ibnu Muslim tadi ya. Ini. Nah, ini di sini enggak terlalu sikoh ya kualitasnya, karena banyak seimbang antara yang sikoh dengan yang biasa-biasa seperti itu. Kemudian kalau ini tadi bermasalah karena nggak ada biladul iqomahnya tadi ya, seperti itu. Nah, sementara dari jalur-jalur yang lain juga sama, tapi dengan melihat skema ini terkonfirmasi sudah ya bahwa hadis ini hadis sahih. Jadi kalau di Albani mengatakan ini sahih ya, maka ini hadis sahih. Oke teman-teman semua, ini cara dasar ya menggunakan tahrid hadis menggunakan aplikasi Mausu'ah Hadis Asyarif. Oke teman-teman semua, nah ketika kita mentahrid hadis menggunakan aplikasi Android, kita nggak bisa menemukan data yang lengkap seperti ini ya. Kita nggak bisa menemukan data selengkap ini seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa rekomendasi saya tetap untuk yang pemula dasar, gunakanlah aplikasi Mausu'ah Hadis Asyarif ini. Nah, nanti silakan coba praktekkan
ya untuk mentahrid hadis-hadis yang menjadi dasar kita dalam beribadah setiap hari. Selamat berlatih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.